Saatnya kalian sarapan dulu agar siap buat menerima materi pembelajaran kita hari ini. Iya, Ibu. Oke, sebelum memulai materi pelajaran, marilah kita ketua kelasnya siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa. Coba sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya, anak. Siapa saja teman-temannya yang nggak hadir hari ini? Banyak, Ibu. Bu. Mami, Nada. Bu. Mila, Bu. Baiklah, Ibu akan absen. Nur Jumiati, Hadir, Ibu. Navia, Hadir, Bu. Mila Cahyani, Warda. Hadir, Bu. Oke. Sebelumnya anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang substruktur politik. Nah, siapa yang di sini masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Nia, silakan. Jadi suprastruktur politik itu merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Oke, kelompok 1, Navia dan Nia. Kelompok 2, Mila dan Warda. Silakan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan kepemerintahan negara. Nah, Nia, coba sebutkan ada berapa lembaga negara? Yang pertama MPR, yang kedua DPR, ketiga DPD, keempat Presiden dan Wakil Presiden, 5 Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh Komisi Yudisial, dan yang terakhir Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, benar. Jadi anak-anak, di sini ada 8 lembaga negara yang dimana secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Negara 1945, lembaga negara itu mempunyai tugas, wewenang, dan hak. Nah, di depan ini contoh gambar tentang lembaga-lembaga negara. Nah, di sini kan udah Ibu bagi kelompok. Nah, 2 kelompok. Kelompok pertama itu dia akan mencari tentang MPR, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Kalian nanti akan mencari tugas, wewenang, dan fungsi dari keempat lembaga itu. Sedangkan kelompok 2 nanti MA, Mahkamah Agung, MK, KY, dan BPK. Nah, kalian juga akan mencari tentang keempat lembaga itu tugas, hak, dan wewenang. Nah, silakan kalian mulai diskusi dengan teman kelompok kalian. Anak-anak, setelah kalian diskusi sama kelompok, nanti akan maju perwakilan untuk presentasi. Silakan kerjakan. Apakah ada yang ditanyakan? Ini, Bu. Sama nggak tuh sama wewenang? Beda, Nak. Mirip tapi di sini Bu. Ada nggak ada penjabarannya di buku ini? Cari kan? Iya sih. Oh iya, dia sama kalau untuk Bu, saya nanya, Bu. Iya, bentar ya. Sabar, woi. Kalau kelompok 1 dulu. Jadi kayak ini. Kan ini tugasnya, kalau ini wewenangnya. Jadi dia beda tugas sama wewenangnya. Ya udah Bu. Ya. Thank you so much. Makasih, Bu. Oke, kelompok ini mana? Jangan ini kan. Ini Bu, dia tugasnya di mana? Tugasnya di membedakan. Berarti dia punya itu udah apa yang kalian dapat, nanti itu yang kalian presentasikan. Baik, Bu.
Jadi ini BPK itu dia ada menurut pasal 23E ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 94. Tugasnya itu dia untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, itu BPK. Kemudian ada MA ini dalam pasal 24 ayat 2, dia UUD NRI tahun 1945. Dia memegang kekuasaan kehakiman ya. Jadi dia membawahi peradilan di Indonesia. DPR anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Terus tugasnya wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, dan dapat memerintahkan presiden dan wakil presiden. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, dari kelompok 1 siapa yang ingin maju? Warga. Oke, Wardah maju. Warga dah. Kamu. Kelompok 2 siapa? Iya. Saya di sini. Ayo maju. Semuanya maju. Bu. Enggak, cuma satu aja. Perwakilan. 1-2 maju. Iya. Iya. Tadi aku kita apa aja MPR, DPR. Dan menjelaskan temannya di depan. Tugas sih kita dapat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang MPR, DPR sama Presiden. MPR di sini bertugas, dia memiliki tugas dan wewenang. MPR itu adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menurut pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tugas presiden dan wewenang presiden yaitu kekuasaan presiden meliputi menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen adalah sebagai berikut. Pertama, membuat Undang-Undang Dasar bersama DPR. Terus yang kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Dan yang keempat, yang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. Dan yang keenam, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yaitu hak interpal, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Terus dia juga memiliki hak Dewan Perwakilan DPR, hak menyajukan pernyataan, hak menyampaikan usulan, pendapat, dan hak imunitas. Jadi saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas dan wewenang BPK, MA, MK, dan KY. Jadi yang pertama itu tugas dan wewenang BPK. Jadi menurut pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dia memiliki tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian tugas MA menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dia merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian tugas dan wewenang MK-nya itu yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian tugas dari KY itu menurut pasal 24B ayat 3, tugasnya itu dia lembaga mandiri yang dibentuk presiden atas persetujuan DPR. Dia berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan. Kemudian udah itu aja. Oke. Ini aplaus buat teman-teman kalian depan. Silakan buka layar. Terima kasih, Bu. Akan memberikan evaluasi buat kalian. Nah, evaluasinya ada di LKS halaman 12. Nanti kalian jawab di situ dan dikumpulkan. Kerjakan selama 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, sekarang udah selesai, Nana? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, mari kumpulkan.
dan gambarnya satu. Ini Bu. Oke anak-anak, ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Saya Bu. Oke, Tia silakan. Jadi lembaga-lembaga yang berada di Indonesia ini menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 di sini ada 8. Yang pertama MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY dan BPK, Ibu. Oke, benar sekali. Jadi, ke-8 lembaga negara inilah yang menjalankan serta yang membentuk sistem pemerintahan negara Indonesia. Oke, anak-anak, baiklah sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum menutup, Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak, minggu depan jangan lupa kalian pelajari bab 3. Besok Ibu akan menanyakan kalian terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.